bahwasanya di nakoda, orang bilang nakoda ya, belakang itu dia ada menggunakan di samping awalnya itu pasang ini harus bisa diperhatikan. Surat laporan ini harus dicek proses olinya. Oke. Pemahamannya antara interwheel lock sama axle differential lock digunakan saat terjadinya slip pada axle. Kemudian unit perawatan harian sebagai driver ya. Jadi pentingnya perawatan itu sangat penting ya. Artinya untuk P2H itu penting kan. Jadi jangan sampai nanti sudah beroperasi kerusakannya tadi bertambah fatal. Dilarang keras membawa muatan sampai dengan Bapak tidak boleh mengoperasikan kendaraan non-stop, jalan terus tanpa istirahat, tanpa berhenti sejauh 250 km. Kalau itu Bapak kuat. Kalau Bapak nyupirnya kuat pun tidak boleh. Kenapa? Karena ya untuk memberikan kesempatan unit itu yang tahu ya maksudnya ya Pak. Kalau dengan kondisi muatan itu misalnya cara polingnya di sini, cara polingnya berapa? Aman. Setelah tanpa beban, artinya mesin itu yang tadi di stasioner itu sudah warning up sudah. Oke, kembalikan putaran idle-nya. Kemudian jalan. Jalan ini start jalan juga harus ada warning up variatif. Itu transmisi yang sesuai untuk menghindari overload pada engine. Makanya tadi saya pesan adalah RPM nyupir itu ada yang tinggi gitu ya, apalagi untuk di bawah rendah. Akhirnya sebentar-sebentar mau pergi, tapi kalau di daerah ini itu akan konstan. Misal di tol atau apa, itu mata saya itu selalu jelalatan. Jadi kalau nanti Bapak ya, selalu berkeliling dari mulai pandangan mata terjauh untuk apa? Mengetahui ya, situasi jalan, bisa mengantisipasi kalau ternyata ada tadi, jadi tahu situasi semua. Pernah Bapak ikut training program pusat cek apa? Oli, radiator, bocoran oli ya, sambil terus dan juga saya spin, tekanan angin saya ya. Misalnya nggak ada alat ukur ya dibantu dengan ukuran. Yang ideal itu ngecek bak cirinya bagaimana. Kalau itu ban itu kurang angin atau kempes sama yang tekan. Oke, sekarang saya tanya, mematikan mesin tadi kan pada saat mematikan mesin bagaimana coba urutannya? Bapak ya. Nggak usah lihat buku itu nggak ada. Masih netral dulu semua. Ya. Biar yang agak aman. Tunggu mesin sampai 5 menit. Oke. Langsung dimatikan gitu. Matiin lampu-lampu semua komponen. Matikan. Nggak perlu digas dulu. Nggak perlu ya.
Kenapa? Semua. Ya itu kan tadi udah turbo. Nah, di mana turbo itu mendapat pelumasan dari bebas pusing. Nah, dia itu dapat pelumas dari mesin. Bagian mukanya kapnya bisa dibuka, bukan kap mesin ya, bisa dibuka. Jadi nanti di unit di bawah setir kalau kita mau naik ini ya, mau naik di bawah dashboard itu ada handle penguncinya. Ini di pojok sini buka, lalu nanti buka. Di sini kalian harus tahu nanti mau buka nggak ngerti gimana mau ngecek, mau melakukan P2H. Oke, palsu. Ini untuk bohongin sama maksudnya, harus bawa. Oke, betul. Masih boleh. Cuman ini Lihat fisiknya waspada. dulu. Ya. Minimalnya kan? Di sini Nggak boleh. Oh, nggak boleh. nggak boleh kalau ada muatan jarak jauh. Nah, tapi kalau darurat mau buat Muping. kan, misalnya nih olinya susah, olinya di situ nungguin ya, udah balik foto boleh, tapi tidak boleh mesin itu buat kerja berat dan jaraknya nggak boleh jauh-jauh, masih boleh. Ada ngeretak enggak, dan ini itu tujuannya, jangan sampai nanti tuh udah jalan putus pambelnya. Cadangan radiator posisinya ada di belakang bawah kabin sebelah kiri kan, iya ada ini. Dia tambah, usahakan ditambah airnya itu jangan air tanah, air got, air itu masuk. Usahakan minimal itu air minum kita. Kiri juga dekatnya reservoir radiator itu ada tabung minyak power steering. Ini nanti di sini, ini kebetulan di gambar nggak kelihatan. Ini nanti di sini ada sticknya, ada stick buat ngeceknya. Ini diambil sama power steering. Driver itu pada punya palu kecil. Nah, di samping buat mukul ban, itu juga buat mengenai baut roda. Kalau dia lentingannya ngebas, empuk, berarti kendor. Tapi kalau lentingannya tingginya, ya, sebaiknya vessel dam diangkat. Nah, diangkat, kita lakukan pemeriksaan yang biar akses untuk melihatnya lebih gampang. Jangan sebelum periksa oli segala air radiator itu sudah dudukkan ngangkat damnya, jangan. Jadi itu dilakukan setelah periksa itu. Baru diangkat, biar kita bisa melihat di sekitar transmisinya itu labrang ya, orang bilang labrang ya. Apa sih? Selingnya. Setelah itu buang air pada tangki angin. Bukan buang angin, tapi tujuannya adalah buang airnya. Pagi-pagi. Jadi di tangki angin itu kan ada Udara. valve yang ditarik, itu dibuang. Kondisi mesinnya mati, ya buang. Kosongkan dulu, kalau ada air, kadar air, ya, biar dia habis dulu. Oke. Semua tangki ini ada pin sebelah kanan. Ini juga secara reguler atau berkala buang, buka urin atau plak di bawah. Ini namanya watt. Air kan tahu kan ya, ada air. Munculnya masih air, ya biarkan dia sampai keluarnya yang keluar solar. Kalau sudah keluar solar, tutup. Oke. Ini periksa yang tadi koneksi hanya pada
untuk lakukan perawatan sesuai dengan. Jadi kalau dari hulunya sangat berdebu, ini cepat kotor. Tetapi bersyukur ya, Dongfeng ini ada dilengkapi satu